Lalu keluarga Gunawan dan saya itu datang satu mobil. Lalu keluarga Agung itu juga ikut datang, tapi mereka sekeluarga nginap dulu di Wonosobo mertuanya. Dan dia berangkat pagi setelah saya menghampiri mereka bersama-sama. Nah, dalam OTW saya berangkat jam 5 pagi dari Purwokerto. Lalu di tengah jalan Agung telepon supaya mampir dulu di Wonosobo. Jam 7 ya, kira-kira sampai di sana. Sebab kira-kira 2 jam. Mampir di tempat mertua Agung. Lalu di sana pagi-pagi sudah tersedia makanan kecil dan minuman. Rupa-rupanya yang berkat bagi kami yang akan berangkat ke Salatiga. Sehingga waktu itu makan pagi bersama-sama. Saya pikir cukup kenyang dan bisa menjadi sanggup untuk pergi ke Salatiga tanpa mampir warung. Dan itu benar, kami bersama-sama berangkat ke Salatiga. Sampai di sana kira-kira jam 10:30. Lalu sudah ada saudara-saudara berkumpul. Nah, di tempat itu juga sudah tersedia berkat makanan dan berkat makanan kecil serta minuman. Kebetulan itu hari Jumat, lalu pertemuan keluarga tidak langsung dimulai. Bagi mereka yang Islam, mereka ke masjid lebih dulu. Kebetulan masjidnya dekat. Lalu bagi kami yang tidak ke masjid, itu menikmati makanan dan minuman. Oke. Kami sukacita saat itu sebab Bapak bisa ketemu dengan keluarga. Tidak hanya dengan adik-adik, tapi dengan ponakan, demikian pula dengan cucu-cucu, dan ada pula cucu. Sukacita sekali. Yang biasanya hanya bisa bertemu dalam kata lewat WA atau telepon, dan waktu itu bisa ketemu muka dengan muka. Jadi bagi mereka yang cantik bisa melihat kecantikannya. Bagi mereka yang ganteng, ya tetap ganteng, bisa melihat kegantengannya. Itu yang kami rasakan bersama-sama. Nah, setelah mereka yang ke masjid itu pulang, lalu kita mulai pertemuan keluarga. Karena waktu itu saya termasuk saudara yang paling tua, sehingga perlu, kalau istilah Jawa itu memberikan ular-ular. Jadi setelah dibuka, lalu kita dipersilakan untuk ular-ular. Saya memberikan ular-ular atau pesan, ya sebagaimana butuh mereka. Setelah itu selesai, diisi dengan lain-lain dan arisan. Setelah itu dilanjutkan dengan makan lain. Sehingga saya benar-benar waktu itu menikmati berkat dari Tuhan yang berupa jasmani. Setelah omong-omong dan bersalaman, akhirnya kami bisa pulang ke tempat masing-masing. Dan pada waktu pulang itu sudah kenyang, perutnya sudah cukup, tidak perlu mampir warung, masih disangoni makanan kecil lagi. Jadi setiap keluarga itu disangoni makanan kecil lagi. Saudara tahu,
makanan yang disalurkan kepada kami itu mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu pertemuan itu masih ada. Saya pikir berkat ini memang baik. Tetapi kita perlu tahu, saudara perlu tahu, walaupun berkat ini banyak, walaupun berkat ini berlimpah, tapi akhirnya apa? Akhirnya akan habis. Dan itu hanya sementara. Sebab apa? Sebab itu berkat yang sifatnya dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini memberikan 3 macam berkat mulia bagi orang-orang yang percaya. Berkat mulia yang pertama yaitu tentang kelahiran baru. Ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebahagiaan Yesus Kristus dari antara orang mati. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi kelahiran baru ini merupakan satu berkat yang mulia, yang pertama yang diberikan kepada orang yang percaya. Kelahiran baru adalah hidup baru di dalam Yesus Kristus. Meninggalkan hidup yang lama dan hidup di dalam kebenaran Allah. Jadi dalam kelahiran baru ini adalah merupakan sesuatu yang sungguh indah dan menarik. Sebab apa? Dengan kelahiran baru ini Allah mengharapkan orang-orang yang belum percaya menantikan. Saudara-saudara sepersekutuan yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menantikan. Lalu orang-orang yang ada di lingkungan demikian juga menantikan. Sebab apa? Kelahiran baru. Di dalam hidup kelahiran baru itu ada terang. Di situ akan nampak kebenaran Allah. Benar-benar orang-orang yang ada di lingkungan itu akan menjadi tertarik. Dan kelahiran baru ini terjadi sebab kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa yang sudah menang atas kematian. Kuasa yang sudah menang atas dosa. Kuasa itulah yang memberikan kelahiran baru pada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, seorang ibu yang mengandung menantikan sekali kelahiran bayi yang ada di dalam kandungannya. Sebab apa? Kalau bayi itu sudah lahir di dalam kandungan, itu sudah tidak menjadi tanggungan ibunya lagi. Saudara tahu, kalau bayi lahir, pusarnya itu harus dipotong. Pusar itu yang menyalurkan makanan kepada bayi tersebut sehingga dia bisa hidup.
Oleh sebab itu, kalau bayi itu sudah lahir, ibu itu senang sekali. Dan itu merupakan salah satu pengharapan. Sebab setelah lahir akan menjadi bayi manusia yang itu berkembang terus menerus menjadi dewasa seperti orang tuanya, lalu dia dapat mandiri. Demikian pula orang-orang percaya yang sudah dilahirkan baru di dalam hidupnya akan menjadi berubah. Di dalam hidupnya akan sungguh indah dan dapat menarik. Sebab apa? Kehidupan lama yang sebenarnya itu merupakan kehidupan dosa yang membosankan bagi orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya, berubah menjadi baru, hidup baru sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi di dalam kelahiran baru tidak hanya moral yang berubah, yang dulu tidak baik menjadi baik, yang dulu merupakan dosa berubah menjadi sesuatu yang tidak berdosa. Tetapi di samping moral berubah menjadi baik sesuai dengan firman Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya ada hidup yang dihidupkan. Ada hidup yang dihidupi. Jadi orang yang hidup jasmaninya, kalau sudah lahir baru, hidup itu dihidupi oleh hidup rohani. Nah, ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga kelahiran baru itu tidak hanya diharapkan oleh Allah. Kelahiran baru bagi orang percaya tidak hanya memberkati orang yang belum percaya, memberkati orang-orang yang satu persekutuan, tetapi juga memberkati diri sendiri. Sebab hidupnya sudah lahir baru di dalam Kristus. Hidupnya sudah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Waktu saya melayani di daerah Sawas, Klaten, di sana ada 2 orang wanita kakak beradik. Yang satu pada waktu saya mulai perintisan di sana, adiknya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu suaminya juga percaya. Mereka setia di dalam ikut persekutuan. Akhirnya dalam hidupnya tidak hanya percaya, beribadah kepada Tuhan, tapi dalam hidupnya ada proses masuk di dalam kelahiran baru. Luar biasa. Hidupnya bisa jadi teladan. Hidupnya bisa jadi contoh bagi lingkungan, demikian pula di tengah-tengah keluarga. Termasuk kakaknya yang perempuan. Padahal sebenarnya 2 kakak beradik ini yang sudah berkeluarga itu tidak rukun. Sebab apa? Pada saat mereka mendapatkan warisan sawah, mereka dapat 1 patok masing-masing. Kakaknya kebetulan itu dapat
yang tidak sempurna. Lalu adiknya itu dapat yang sempurna. Sehingga setelah kakaknya tahu hal itu, dia merasa benci kepada adiknya. Jadi seperti adiknya itu sebenarnya saudara sekandung, tapi agak dijauhkan, agak diasingkan, dia benci. Bahkan sering dengan tetangga dia ceritakan sesuatu yang tidak baik terhadap adiknya. Tapi setelah dia melihat adiknya masuk menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, setia di dalam ibadah, setia di dalam persekutuan, hidupnya mengalami kelahiran baru, hidupnya menjadi berubah, sungguh-sungguh dalam hidupnya rendah hati, tidak hanya kepada tetangga yang dekat, tapi juga kepada kakak perempuannya tadi, sampai kepada suaminya kakak perempuan tadi, dan anak-anaknya. Akhirnya kakak perempuannya itu tertarik. Lalu dia mendekat gereja, walaupun baru ke tempat gereja, belum ibadah. Tapi akhirnya dia ikut di dalam persekutuan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini peristiwa kelahiran baru bagi orang yang percaya. Sungguh penting, aktual, yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi menguntungkan orang lain juga. Bisa membawa hidup orang lain yang sebenarnya tidak memiliki keselamatan menjadi memiliki keselamatan. Itu karena kelahiran baru bagi orang percaya. Oleh sebab itu, kelahiran baru merupakan satu berkat yang mulia bagi orang-orang yang percaya, termasuk kita yang saat ini beribadah bersama-sama. Saudara, untuk berkat yang mulia kedua bagi orang yang percaya itu ada di dalam ayat ketiga B dan ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan ini, ayat 3b dan ayat yang keempat. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Berkat mulia yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan keselamatan, pengharapan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, ini bukan pengharapan dunia, di mana pengharapan dunia merupakan satu pengharapan yang tidak pasti dan sementara. Bahkan orang-orang yang mengharapkan pengharapan
dunia sering putus asa, sering patah semangat, bahkan ada yang mereka bunuh diri sebab pengharapan tersebut tidak bisa dimilikinya. Pengharapan dari anugerah Allah ini merupakan satu pengharapan yang pasti dan bisa diharapkan. Sebab pengharapan tersebut adalah merupakan satu warisan yang aktif dan berkelanjutan. Jadi akan dinikmati terus menerus, tidak berhenti. Dan pengharapan tersebut adalah tersimpan di surga, di sana, di surga, tidak di dunia ini. Jadi walaupun kita percaya kita sudah diselamatkan, kita akan menikmati hidup kekal. Tapi itu nanti akan kita nikmati di surga. Sekarang ini baru kita mencicipi secuil, sedikit. Belum sepenuhnya, tapi untuk sepenuhnya nanti akan kita nikmati di surga setelah akhir zaman, setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pengharapan ini tidak sama dengan pengharapan yang berasal dari dunia. Mengapa? Sebab memang sifatnya adalah beda. Di dalam firman Tuhan ini, pengharapan yang dijanjikan kepada kita mempunyai 3 sifat. Yang pertama dikatakan tadi tidak binasa. Jadi keselamatan yang dijanjikan kepada kita, hidup kekal yang dijanjikan kepada kita, itu sifatnya tidak binasa. Tidak binasa. Nah, ini merupakan sesuatu yang tak memiliki benih kebusukan. Jadi kalau itu budin itu habis diambil dari pohonnya, lalu diletakkan di tanah, pengharapan ini seperti budin yang tidak akan busuk. Jadi tetap budin pada saat diambil dari pohonnya, dipotong dari pohonnya. Tapi kan tidak demikian. Budin apabila kita ambil dari pohonnya, kita letakkan di mana saja, dia akan busuk. Dia akan busuk. Kebetulan kalau butuhku cerita di tempat saya itu nggak busuk ya, itu kebetulan. Tapi itu lama-lama akan jadi busuk. Nah, pengharapan yang kita nantikan ini yang ada di surga itu tidak ada benih kebusukan. Jadi akan tetap seperti itu. Akan tetap seperti itu. Lalu tidak dapat hancur, tidak dapat mati, tak terpengaruh oleh waktu atau kerusakan. Saudara, bayangkan dengan pikiran kita, itu yang kita harapkan. Kalau itu bulat, akan tetap
bulat, tidak akan legok-legok, tidak akan legok, tidak akan pecah, tidak akan jadi 2, tidak akan jadi 4, tapi tetap bulat seperti itu. Bahkan tetap ada. Jadi sifatnya tidak binasa. Pengertiannya itu kekal, tidak dapat dimusnahkan oleh apapun. Bayangkan sesuatu yang luar biasa yang akan kita nikmati bersama. Lalu sifat yang kedua itu tidak dapat cemar. Ini amiantos, tidak ternoda, suci, murni. Memberi pengertian bahwa warisan yang bebas dari noda dosa, dari kejahatan, tidak dapat dikotori oleh pengaruh duniawi. Itu yang akan kita nikmati. Tidak dapat cemar. Amin antos. Amin antos. Lalu sifat yang ketiga, tidak dapat layu. Tidak dapat layu. Ya, tidak dapat layu ini merupakan salah satu istilah bunga yang tidak pernah layu, yang itu terdapat di Amerika daerah tropis, di mana bunga tersebut warnanya ungu, cerah, indah sekali. Ada yang warnanya pink, cerah, indah sekali. Keistimewaannya bagi bunga ini tidak pernah layu. Sebab apa? Sebab apabila dicabut, akarnya kena tanah, itu sudah hidup. Lalu bunga dan daunnya kena embun, kena setitik air, itu sudah tidak layu. Jadi tetap indah, tetap tidak layu, dan tetap hidup, bisa dilihat. Nah, ini gambaran sifat dari apa yang kita harapkan, yaitu dengan bunga amaran tadi yang terdapat di Amerika daerah tropis. Lalu pengertiannya adalah warisan yang sifatnya abadi, selalu segar. Abadi, selalu segar, nilainya tidak pernah berkurang. Nilainya tidak pernah berkurang. Maka untuk berkat yang kedua, ini memberikan satu
gambaran warisan rohani yang sempurna, kekal, aman, disimpan di surga bagi orang-orang percaya yang kontras dengan hal-hal dunia. Jadi perkara duniawi sedikit pun tidak ada yang menempel pada pengharapan tersebut yang tersimpan di surga, yang nanti akan kita nikmati bersama-sama. Amin. Lalu berkat mulia yang ketiga itu adalah pemeliharaan oleh kuasa Allah. Itu di dalam ayat yang ke-5. Yaitu kamu, jadi kata kamu ini didapatkan dalam ayat yang keempat bagian yang terakhir. Surga bagi kamu, lalu diulang ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi berkat mulia yang ketiga yaitu pemeliharaan oleh kuasa Allah. Maka bagi orang-orang percaya yang hidupnya menghadapi persoalan, mungkin percemoohan, mungkin pencobaan, mungkin kesulitan, akan berada di dalam keadaan aman saja. Sebab apa? Sebab pemeliharaan oleh kuasa Allah. Jadi bukan kuasa manusia yang berasal dari dunia ini, bukan pengaruh manusia yang berasal dari dunia ini, tetapi pemeliharaan oleh kuasa Allah yang merupakan sumber kuasa dari segala sesuatu. Walaupun demikian, lalu di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, kita tidak boleh lalu seenaknya saja. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh diam-diam karena sudah ada pemeliharaan oleh kuasa Allah. Tapi hidup kita perlu tetap aktif di dalam menghadapi segala sesuatu. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kita harus hidup bersandar kepada Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh berpangkal kepada Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita, di dalam menghadapi semuanya itu, kuasa pemeliharaan oleh kuasa Allah tetap ada dan membuat kita berada di dalam kemenangan. Jadi tidak karena firman Tuhan berkata ada pemeliharaan oleh kuasa Allah di dalam hidupnya, di dalam menghadapi segala perkara, lalu diam, tidak.
yang ada kaitannya dengan kuasa Tuhan. Sehingga hidup kita akan hidup di dalam kemenangan. Jadi dalam hidup kita apabila kita menghadapi pencobaan, penderitaan, penganiayaan, kekecewaan, kita nggak perlu takut dengan adanya firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari. Pemeliharaan oleh kuasa Allah ada di dalamnya, bekerja di dalamnya, akan ada. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, pencobaan, penganiayaan, penderitaan, pencobaan bagi orang-orang yang percaya yang dihadapi itu sebenarnya merupakan satu pencobaan untuk memurnikan orang-orang yang hidupnya beriman. Sebab apa? Sebab di dalam menghadapi semua itu oleh kuasa Allah mengadakan pemeliharaan. Dan orang percaya tersebut hanya merupakan batu ujian untuk memurnikan iman. Sehingga akhirnya pujian, kemuliaan, dan kehormatan datang dari Allah pada waktu Tuhan datang yang doa. Nah, inilah 3 macam berkat mulia bagi orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Maka melalui firman Tuhan ini, Petrus mendorong kepada umat Kristen, orang percaya, untuk tetap teguh di dalam iman. Karena apa? Karena pencobaan penderitaan saat ini adalah cara Allah untuk memurnikan iman, yang pada akhirnya akan membawa sukacita dan kemuliaan kekal yang tidak terhingga. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu yang sudah kami